Atau mau jual berapa? Mau jual 10, kita jual 12, yang 2 buat saya ya. Atau tangga mau jual mobil, berapa dia mau jual? Atau kita bantu apa saja. Kemudian kalau ada uang 10.000 di kantong, beli aqua 5 atau 10 botol di depan lampu merah. Sekarang action. Jadi yang penting sekarang ini action dan bekerja. Mulailah dari mana saja Anda mampu. Karena kalau nunggu sampai besok akan menjadi bisnis khayalan, dan lama-lama akan jadi orang-orang yang selalu berencana tapi tidak pernah bekerja. Jadi kerja sekarang, jangan tunggu sampai besok. Apa saja yang bisa dikerjakan, kerjakan. Yang penting saya sudah action dalam bisnis. Kemudian dia akan membesar dan membesar. Dan yakinlah kalau kita mau kerja keras, berusaha dan berdoa, insya Allah sukses. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Jangan engkau hinakan kami di saat kami lupa ya Allah. Allahumma ya Allah, sadarkan kami bahwa kehidupan kami ini adalah kehidupan yang sementara. Oleh sebab itu berikanlah kepada kami poin-poin pahala. Berikan kami kekuatan untuk dapat berbuat baik ya Allah. Beri kami kekuatan untuk dapat menjadi pengusaha-pengusaha sukses yang peduli kepada sesama, sehingga bagi kami dapat menjadi bekal ibadah untuk kami persembahkan kepada Engkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Roni atas kesempatannya. Sekilas tentang makna di balik logo TDA yang saya bikin, yaitu tulisan TDA sengaja saya bikin warna hitam. Itu menunjukkan tegas. Ya, siapa? Kira-kira? Ya. Ya. Pak Andika tadi minta izin keluar karena ada bertepatan dengan acara tempat lain. Pak Andri ini adalah support kita semenjak acara TDA dari awal ya. Orang TDA yang benar-benar menginspirasi. Pak Andri juga salah satu founder dari tidaksusut.tidaklentur.com. Rumahbatik.com. Terima kasih Pak. Baca curhatan Untuk TDA waktu tur segala macamnya pokoknya burus. sama Sumartonya suaminya. Ya, kesan nomor 2. Ya, Mbak Andria dan Cuman kayaknya kita rindu nih postingannya Mbak Andria yang aneh-aneh itu. Karena sedang lagi berbahagia. TDA betul. Karena tadi dia kata, jadi mantannya. Tadi sempat. Ya, Ini menginspirasi kita sekali. Bahkan Pak Yoga terakhir untuk TDA Food dan sepatu juga menyediakan tempatnya untuk jadikan tempat mangkalnya TDA sepatu atau TDA Food. Berdiri TDA ini. maju mungkin ya, pilih. Ya. Pak Kadik. Pak Kadik, rupanya nggak hadir ya. Ayo Pak. Untuk TDA terima kasih. Pak Yusuf juga sudah banyak berbagi untuk TDA. Iya. Ya makanya kan. Mbak Julia. Iya. Dan Islam tidak hanya kepada yang wanita, juga Pak Mbak juga telah menginspirasi kita semua gitu kan. Mudah-mudahan muncul leader baru di TDA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesungguhnya sudah banyak sekali komunitas TDA yang kerjasama dengan kami, dan mudah-mudahan kerjasama ini akan terus berlanjut terus dan semakin besar. Bank Syariah Mandiri ini adalah satu anak perusahaan dari Bank Mandiri, dan kami sendiri berada di Jakarta Utara. Salah satu fungsi kami adalah karena salah satu ciri khas Bank Syariah itu yang
inspirasi oleh cara berbisnis Rasulullah, yaitu satu adalah keadilan, yang kedua transparansi, yang ketiga universalitas, terus ya tentunya harus mengambil keuntungan. Kami bukanlah kreditur, bukan kreditur yang menyalurkan uang kepada Bapak Ibu sekalian dan Bapak Ibu membayar bunga pada saya. Kami bukan kreditur, kami adalah mitra yang kami punya modal diamanahkan oleh masyarakat untuk menyimpan modalnya, dan modalnya saya salurkan kepada Bapak Ibu sekalian. Kita bermitra dengan cara berbagi hasil. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Pada saat Rasul belum menjadi Rasul, beliau kerjasama dengan Siti Khadijah sebelum menjadi istrinya. Tidak pernah lihat latar belakang. Apakah latar belakang agamanya, apakah latar belakang sukunya, apakah latar belakang apapun. Kita universal. Karena salah satu misinya adalah rahmatan lil alamin. Jadi siapapun Bapak Ibu sekalian, agamanya, ya, sukunya, silahkan bergabung dengan kami. Insya Allah mudah-mudahan kami bisa bermitra. Terus transparansi. Kami menjunjung keterbukaan. Pada saat kita sudah bisa bermitra dengan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian terbuka pada saya, dan saya pun terbuka pada Ibu sekalian. Bagi hasil harus transparan. Bapak Ibu sekalian transparan pada saya, berapa, bagaimana manajemen pengelolaannya, bagaimana keuntungan hasilnya, kita berbagi hasil. Begitu juga pada saat Bapak Ibu sekalian punya uang dari hasil usahanya, untungnya, terus menempatkan dananya di tempat kami dalam bentuk deposito kah, dalam bentuk tabungan kah, dalam bentuk giro kah, saya pun harus transparan memberitahu bahwa uangnya saya salurkan ke sektor ini, sektor ini, sektor ini, insya Allah halal. Dan hasil yang kami peroleh tiap bulan adalah begini. Ini yang kami bagi hasilkan kepada Ibu sekalian. Jadi itu transparan. Kita akan buka semua. Jadi perkenalan saya secara umum, bisnis berbagi hasil itu adalah ciri khas utama Bank Syariah. Terus yang kedua, seperti dicontohkan oleh Rasulullah, tidak ada cara berbisnis lain selain berbagi hasil. Yang kedua adalah jual beli. Hanya dua saja. Kalau ditanya kepada saya, Pak Junaidi, apa sih ciri bisnis yang Anda jalankan sebagai Bank Syariah? Hanya dua. Satu, berbagi hasil. Yang kedua, jual beli. Nggak ada lagi. Ya bagaimana kalau tadi berbagi hasil sudah saya sampaikan, bagaimana jual beli maksudnya? Maksudnya pada saat Bapak Ibu datang kepada saya, Pak Junaidi, saya punya usaha. Usaha saya di sektor IT yang tadi dapat reward, award. Oke, apa yang bisa saya bantu? Kami mempunyai omset sekarang ini 1 miliar per bulan, mudah-mudahan ya, mungkin lebih barangkali. Kemudian saya ingin naikkan dia menjadi 5 miliar per bulan. Untuk itu saya perlu infrastruktur tempat, modal untuk beli bahan stok, kemudian infrastruktur lain. Oke, kalau gitu perlu tambahan modal. Maka pada saat modal saya siapkan, itu bisa kita pakai dengan cara jual beli. Caranya, barang yang akan dibeli untuk modal tersebut, kita belikan dari sumber pemberi barang, terus barang itu setelah saya beli, saya jual kembali, dengan tentunya itu saya ambil margin keuntungan dari jual beli. Kenapa harus demikian? Karena kalau saya kasihkan uangnya kepada pengusaha, kemudian pengusaha itu membayar bunga pada saya, itu riba. Konsepnya pinjam meminjam, karena kami yakini dari sisi Bank Syariah tentunya, karena ini debatable, masih banyak sebagian umat Islam yang belum terima, tidak apa-apa. Tapi bagi Bank Syariah, kenapa dia riba? Karena akadnya pinjam meminjam, dalam konsep pinjam meminjam ngambil untung itu tidak benar. Kalau meminjam, pinjamin aja, sudah itu balikin modalnya, ya kan? Nah, itulah yang terjadi di bank konvensional. Akad pinjam meminjam terus ngambil bunga, itu haram menurut sebagian. Kemarin sharing di Mastermind Group, ya, Pak Budi Rahmat adalah salah satu murid dari Robert Kiyosaki, Pak. Kemudian Pak Hadi Kuntoro tentunya, tepuk tangan. Ini juga salah satu ya tadi ya pemenang Action Man, kayak superhero, Action Man. Satu lagi nih, ibu-ibu. Satu lagi, nah yang ibu ini
kemarin terakhir ada di majalah Info Kecantikan. Saya pikir kalau majalah Info Kecantikan cuma masalah yang cantik-cantik. Istri saya kasih tahu ini ada Bu Feby. Bu Feby, ya kemarin baru ada di tabloid. Kalau tentang Pak Budi, biasanya kita taunya investasi, franchise. Ini atau besok atau tunggu siap gitu ya. Sebetulnya juga saya pengalaman waktu dibagiin toko Pak Haji di Tanah Abang ya. Saya dari rumah udah siap-siap bawa bordiran, udah sama adik saya, bordiran udah siap semua. Pas diundi dapatnya jaket gitu, mau diambil nggak gitu. Itu kan saya nggak siap sama sekali ya, tinggal mau apa enggak gitu kan, itu intinya. Akhirnya saya putusin mau, walaupun saya nggak ngerti apa-apa gitu. Jadi ya sebetulnya kalau mau emang niat untuk berusaha ya putusin dulu, mau deh kerjain, nanti semua juga dapat. Nah, kebetulan abis itu jaketnya juga saya dapat dari teman-teman juga dari EU yang referensiin ya. Akhirnya tokonya buka juga tadi itu. Tapi mungkin kalau pas suatu saat gitu kan pasti pernah resign berarti kan. Nah, memutuskan oke deh saya mau resign. Itu ada satu kejadian apa gitu Pak? Sebetulnya ya bahwa umur 55 kita akan pensiun. Jadi kita juga tahu, saya juga tahu gajinya waktu pensiun 1/5, 1/6 dari yang kita terima terakhir. Walaupun akan kejadian itu 15 tahun lagi, waktu itu saya masih 40. Jadi saya coba tarik perasaan itu ke tahun sekarang gitu ya. Kalau bulan depan saya pensiun, gaji saya 1/5, 1/6 lagi, apa yang saya harus kurangin gitu ya. Apakah makannya dikurangin jadi sehari sekali aja gitu ya. Apa handphonenya dimatiin semua gitu, masih rasanya 1/5 dari yang biasa kita pakai tetap aja nggak cukup gitu ya. Nah itu rasa takut yang saya tarik ke depan. Akhirnya dengan rasa itu baru saya putusin saya harus berubah. Dan seperti tadi, kalau harus berubah harus action, dan saya action aja langsung. Ini mulai 1 Desember 2003 mulai dari ini. Jadi Anda bisa melihat bahwa ini bukan sesuatu yang bagaimana gitu ya, bukan sesuatu yang wah. Tapi Anda bisa melihat dari warung ini saya bisa menghasilkan keuntungan 100 sampai 200 ribu per hari saat itu. Tapi akhirnya karena istri saya tidak hobi masak, dan kalau masak itu repiek gitu ya. Apa tuh? Apa bahasa Indonesia-nya repiek? Oh, capek banget gitu ya. Banyak yang dikerjain. Dan ini tempatnya di rumah. Jadi kalau mungkin menurut ilmu Cina, ini rumah saya memang terlalu terlalu ramai. Sebenarnya nggak cocok untuk tempat tinggal, cocoknya untuk bisnis. Tapi ya karena kita nggak punya rumah sendiri yang tempatnya villanya di mana gitu, kita pokoknya tempat usaha di sini, tinggal juga di sini. Tapi saya usahakan rumahnya tidak terlalu ramai sehingga warung makannya kita pinggirin dan kita buka voucher aja, voucher eceran sekarang. Ini laundry kiloan, ini Bromo Seluler, ini di Pelumpang sewa tempatnya. Berikutnya ini di Jakarta City Center, Semeru Seluler. Berikutnya ini yang di Mangga 2, sudah ditutup sebelum Lebaran kemarin. Terus ini yang Prima Seluler Bekasi, Rabu per hari. Jadi karena saya tahu di Bekasi ini memang di sana juga banyak orang yang tinggal di sana ya, orang yang bekerja di Jakarta tinggalnya di Bekasi kan. Berarti sebenarnya uangnya banyak kan orang-orang Bekasi itu. Dan di sana saya sudah tahu banyak pesaing, sehingga saya terjunkan 1 batalion penuh. Tiap hari saya gempur dengan promosi, seperti kalau Amerika membombardir Afghanistan gitu kan. Sebenarnya satu rumah tapi dibom gitu. Nah saya pakai trik itu, jadi saya sampai turun tangan untuk menyebarkan brosur sampai ke toko-toko di pelosok, dan alhamdulillah berhasil. Ini reward yang ternyata kerja keras kami juga diakui sebagai pedagang voucher. Adalah tur ke Beijing dan Shenzhen dari Indosat. Nah, kalau Anda lihat gambar berikutnya, yang kami ke Shenzhen ini nggak semuanya ikut, harus punya income sekian. Terus saya pikir lagi, udah berjalan beberapa bulan, saya berpikir lagi, kenapa harus nunggu 2008? Kalau bisa kita dapatkan 2-3 bulan lagi, kenapa nggak impian ini kita percepat waktunya? Sehingga meskipun ya tidak sama dengan 2008, tapi sudah mirip-mirip sedikit lah gitu ya. Sehingga pada bulan Agustus 2006, alhamdulillah ada proses percepatan juga. Ini juga didukung oleh teman-teman juga komunitas yang saya ikutin, baik di Tangan di Atas, ada komunitas Binismat, ada komunitas EU juga ya, semuanya kan kita juga teman banyak, itu mentor-mentor juga banyak, termasuk
Pak Budi Rahmat, Pak Haji Ali, kita juga melihat yang orang-orang yang sukses siapa aja kita akan tiru, sehingga alhamdulillah terjadi percepatan. Agustus bisa resign, dan menurut orang resign saya adalah resign yang sukses katanya. Tepuk tangan. Bisnis gitu ya. Itu sebenarnya saya kecil-kecil tapi keluarga itu sudah sering ngumpul seperti itu, saling menginspirasi. Saya pagi-pagi itu sering SMS nih, bulan ini omset kita sudah 100 juta misalkan. Di bulan ini omset saya mulai dari kursus. Sebenarnya dari perjalanan bisnis itu seperti yang Pak Im sampaikan, itu sebenarnya saya banyak ditolong sama Allah. Ini loh jalan kamu, tapi saya nggak menganggap bahwa itu pertolongan buat saya gitu ya. Contoh, istri saya itu kursus menjahit. Dia bilang, saya itu kalau cari alat-alat jahit kok susah. Kenapa? Ke Jatinegara, ke Kranji, ya udah kita bikin toko alat jahit. Contohnya, itu saya bikin, itu ya ternyata sampai saat ini sukses luar biasa sebenarnya alat jahit itu. Cuman itu menurut saya, itu saya bukan jalur saya di dagang gitu ya, sehingga alat jahit itu begitu sudah gede gitu ya, itu saya kasih ke adik saya nih, kamu ambil, kemudian uang dari omset kamu buat nyicil ke saya 4 juta sebulan selama 2 tahun. Jadi bisa bayangkan gitu ya, dengan modal awal saya 27 juta, itu sekarang dibeli adik saya dengan cicilan sekitar hampir 4 jutaan 2 tahun gitu. Jadi 2 kali lipat lebih gitu ya. Kemudian setelah itu saya ajari lagi istri saya, coba kamu dagang batik. Sambil ada istri saya kebetulan ada teman dari Pekalongan dagang batik gitu ya. Tapi ya saya kayak ada itu ya, blok barrier gitu, bahwa saya itu bukan jalurnya bukan ini, karena mungkin saya cekokin lama oleh ibu saya gitu ya. Dan ibunya juga ini wanti-wanti, pokoknya kamu jangan terjun ke bisnis. Nah, tapi setelah kenal Mas Bukin ini gitu ya, wah ini baru muncul, saya sebenarnya suksesnya harusnya di sini nih. Nah, makanya begitu Mas Bukin ada kan acara tour de mall, jadi jalan-jalan ke mall gitu ya, itu saya berharap wah nanti mudah-mudahan ada toko yang murah jualannya, kemudian istri saya bisa belanja di situ. Sebenarnya saya targetnya itu aja, tapi ternyata di sana udah jalannya saya ketemu sama Pak Roni gitu ya, dan akhirnya ketemu dengan Pak Indonesia, kemudian ikut suami pindah ke Jakarta. Nah, tapi begitu di Jakarta ini saya yang sebenarnya orangnya nggak bisa diam gitu kan, jadi pengen tetap kerja walaupun sudah berumah tangga gitu, walaupun udah berkeluarga tapi tetap pengen kerja. Pokoknya intinya harus karir lah seperti biasa. Faktor kedua itu sebenarnya ada satu hal yang mungkin karena waktu itu jarak kantor dengan rumah yang cukup jauh, jadi sekitar mungkin PP sekitar 5 jam perjalanan. Yang masih saya pikirkan ya udah ini aja lah, serius di usaha yang sudah ada dulu gitu. Spray, saya buka spray. Tapi karena mungkin karena saya kurang pengalaman atau apa, akhirnya tutup karena salah memilih lokasi. Kios saat itu tutup. Terus tapi saya berpikir lagi, pasti ada jalan lain supaya saya tetap bisa memasarkan usaha saya ini. Dan alhamdulillah akhirnya saya membuat website, saya pasarkan via online, dan sampai sekarang alhamdulillah banyak sekali order-order yang masuk ke saya. Nggak cuma spray tapi ada juga selimut, kemudian ada juga sarung dan lain-lain gitu. Jadi saya bisa bantu untuk supply lewat internet gitu. Nah kemudian setelah bergabung dengan TDA, kemudian saat itu TDA Garment ya, belum ada yang TDA yang lainnya gitu, semua usahanya di garment dan fashion, dan alhamdulillah justru itu yang sekarang cukup menghasilkan bagi saya gitu. Oke, terima kasih Bu Dewi. Nah terakhir juga untuk teman-teman yang di atas ini semua sangat menginspirasi teman-teman yang lain tentunya, dan satu lagi nih yang terakhir, yang lainnya udah TDA nih Pak Adi, oke, tinggal Pak Adi. Nah, tadi saya dengan Pak Adi, power of dream-nya kuat sekali dan target-targetnya itu malah tercapai sebelum dari targetnya gitu kan. Power of dream-nya udah bagus banget. Nah, satu lagi, saya mau kasih amplop buat Pak Adi. Amplop ini nanti Pak Adi tolong tulis saja tanggal bulan berapa tahun berapa Pak Adi akan full TDA. Dan amplop ini nanti akan kita tutup rapat dan akan saya serahkan mungkin ke Pak Haji Ali untuk disimpan aja Pak, jangan dibuka. Kita akan buka pada saat Pak Hadi ini resign dari kantornya.
langsung dilem rapat, nggak ada yang lihat. Kita doain sama-sama ya. Mbak Yulia tolong kasih ke Pak Haji Ali. Sayang banget ya waktu kita terbatas gitu. Kayaknya untuk yang sesi ini aja mungkin bisa seharian sebenarnya. Tapi kita padetin aja hari ini. Selanjutnya ini sekarang jam 4 tepat. Kita ada break sholat asar dan coffee break di belakang. Nanti kita akan kembali lagi di sini jam 4.30. Jadi kurang lebih setengah jam. Dan hari ini juga langsung berdaulat untuk bergabung dengan TDA insya Allah. Dan kebetulan juga kemarin kita mengundang Pak Haji Alai untuk hadir sebagai pembicara di acara Indonesia Muslim Entrepreneurship Experiencing Indomonex 2007 atau wisata dan bisnis, walaupun tujuan utamanya tadinya Pak Roni ingin wisata saja gitu kan ke Malaysia maupun ke Singapura. Tapi saya bilang, saya sarankan sebaiknya ada sesuatu yang bisa dibawa pulang dari komunitas TDA ini dengan link-link bisnis ataupun networking yang alhamdulillah sudah terbangun hampir lebih kurang 3-4 tahun oleh kami ya, oleh di JPMI maupun juga di individu-individu